Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setelah usia 35 tahun, kebanyakan orang mulai percaya bahwa hidup sudah diatur sedemikian rupa, seakan kesehatan akan menurun, tagihan akan selalu menjadi perjuangan, dan masa depan sudah ditentukan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat ampuh sehingga mungkin terdengar absurd. Dalam sekejap, Anda dapat memprogram ulang energi tubuh Anda dan membuka aliran keuangan otomatis. Terlihat mustahil? Tetaplah bersama saya karena saya akan membuktikan sebaliknya. Ketika saya meminta Anda untuk bersantai sepenuhnya, itu bukan undangan untuk tidur. Ini adalah undangan untuk menggeser struktur listrik tubuh Anda. Saya telah melihat ini terjadi ratusan kali. Anda tetap sadar, namun setiap otot mengendur, napas Anda melambat, dan tiba-tiba apa yang terasa kaku di dalam mulai mengalir. Ini bukan sihir kosong, ini nyata dan terukur. Ini mengubah cara sistem saraf Anda mengelola stres dan bagaimana sel-sel Anda merespons lingkungannya. Mulailah dengan saya. Duduk dengan tulang belakang tegak, pejamkan mata sejenak, dan bernapaslah perlahan. Hirup selama 4 hitungan, tahan selama 1, dan hembuskan selama 6. Lakukan ini 3 kali dan perhatikan. Setiap tarikan napas menurunkan frekuensi gelombang listrik otak Anda. Setiap hembusan napas menciptakan ruang bagi ketegangan untuk hilang. Dalam beberapa menit, Anda akan mengurangi aktivitas lawan atau lari dan mengaktifkan getaran tubuh yang mendorong pemulihan, kejernihan, dan kekuatan. Jika Anda merasa kekurangan waktu, cobalah hanya 3 siklus setelah bangun tidur dan amati perbedaannya sepanjang hari. Itu adalah minimum yang menggeser keadaan Anda. Banyak yang mengatakan kepada saya, "Proctor, saya tidak bisa menenangkan pikiran saya," atau "saya skeptis, ini omong kosong esoteris." Saya mengerti, saya juga pernah mengalami perlawanan. Yang benar adalah kita tidak meminta pikiran Anda untuk lenyap. Kita meminta Anda untuk memilih di mana Anda akan memfokuskan perhatian Anda. Mulailah dengan titik jangkar, sensasi udara yang masuk dan keluar, suara napas Anda, atau perasaan duduk di bawah Anda. Hanya itu. Latihan ini tidak menuntut kesempurnaan, ia menuntut ketekunan. Bayangkan sebuah lift yang turun. Di setiap lantai, tubuh Anda terasa lebih ringan, pikiran Anda lebih jernih. Di lantai dalam ini, ada ruang di mana Anda memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Bukan mimpi yang samar, tetapi citra yang tajam, seolah-olah itu sudah terjadi. Gunakan ruangan ini sebagai tempat perlindungan mental selama 30 detik ketika stres menyerang. Di bus, dalam antrean, sebelum rapat. Menguasai penurunan dan mengakses ruangan ini secara instan adalah keterampilan yang membedakan mereka yang bereaksi terhadap kehidupan dan mereka yang menciptakannya. Saya menggunakan metafora praktis. Bayangkan memegang koin di telapak tangan kanan Anda. Di satu sisi adalah lingkungan, kebiasaan, pendapat, suara orang lain. Di sisi lain adalah hukum universal, prinsip yang mengatur penciptaan, sisi yang Anda pilih. Dengan setiap napas, bayangkan membalikkan koin itu ke sisi yang ingin Anda alami. Tampak sederhana, karena memang begitu, dan itulah sebabnya ia bekerja setiap hari. Aplikasi praktis untuk hari ini, luangkan 10 menit di pagi hari untuk latihan ini. 3 menit pernapasan sadar, 4 menit visualisasi lift dengan gambar yang jelas tentang tubuh Anda yang sehat dan keuangan yang berlimpah. 3 menit merasakan rasa syukur seolah-olah Anda sudah menerimanya. Sepanjang hari, praktikan reset 60 detik, berhenti, tarik napas dalam-dalam 2 kali, dan kembali ke ruangan gambar. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut, dan Anda akan telah menciptakan siklus kebiasaan baru yang mengubah pola energi otomatis Anda. Ini bukan hanya subjektivitas,
Program meditasi singkat dan teratur menunjukkan perubahan yang terlihat pada otak dan sistem kekebalan tubuh. Penelitian telah mendokumentasikan perubahan pada penanda inflamasi dan respons imun, bersama dengan perubahan elektrofisiologis yang menyertai pengurangan stres. Ini berarti apa yang Anda lakukan di kursi Anda bukanlah melamun. Ini adalah pelatihan biologis. Pertimbangkan konsekuensi praktisnya. Ketika tubuh Anda berhenti bergetar dalam keadaan waspada kronis, Anda tidur lebih nyenyak, membuat keputusan keuangan yang lebih jelas, dan memiliki lebih banyak energi untuk kegiatan menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan. Sebaliknya juga benar ketika pikiran didominasi oleh kelangkaan dan kecemasan, fokus menyusut, keputusan menyempit, dan peluang terlewatkan. Ini bukan hanya puisi, ini adalah ilmu perilaku. Para peneliti telah menunjukkan bahwa pola pikir kelangkaan mengonsumsi sumber daya kognitif dan merusak keputusan rasional. Dengan kata lain, ketakutan finansial benar-benar mengambil ruang di kepala Anda. Izinkan saya berbagi contoh nyata dari kehidupan saya. Ada periode ketika saya bekerja di pekerjaan buntu, kurang percaya diri, dan tidak memiliki arah yang jelas. Saya pulang dengan kelelahan, berpikir bahwa itulah hidup saya. Saat itulah saya mulai menerapkan visualisasi dan teknik lift dengan disiplin. Ini bukan hanya kata-kata indah. Saya melatih tubuh saya untuk memasuki getaran pemulihan dan kemungkinan itu. Segera saya mulai memiliki ide-ide yang jelas, memperhatikan pintu-pintu yang sebelumnya saya abaikan, dan membuat keputusan yang membawa saya untuk memulai bisnis pembersihan yang luar biasanya menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang saya harapkan di tahun pertama. Emosi yang saya rasakan pada titik balik itu adalah kelegaan yang begitu mendalam, sehingga membuat saya menangis, haru, bukan karena kesombongan, tetapi karena menyadari bahwa tubuh saya telah berhenti menyabotase pikiran saya. Pergeseran fisik ini menciptakan ruang untuk kemakmuran mental dan praktis. Jika Anda berpikir, bagaimana jika ini tidak berhasil untuk saya? Lakukan satu-satunya hal yang benar-benar menghilangkan keraguan itu. Cobalah selama 21 hari. Ilmu perilaku menunjukkan bahwa rutinitas kecil yang berulang menciptakan koneksi saraf baru. Praktik sadar mengubah pola otomatis. Dan jika keberatan Anda adalah, saya tidak percaya ini, dekati dengan rasa ingin tahu ilmiah. Uji bagaimana tubuh dan pengambilan keputusan Anda berubah setelah seminggu latihan singkat. Pengamatan empiris adalah validasi terbaik. Terakhir ingat, tubuh adalah instrumen yang peka terhadap pilihan perhatian Anda. Dengan sengaja memilih untuk menurunkan intensitas stres, dengan mempraktikkan visualisasi lift, membalik koin simbolis, dan bernapas, Anda memprogram ulang biologi Anda demi keuntungan Anda. Ini bukan janji kosong, ini adalah rencana aksi sederhana, praktis, dan dapat direplikasi yang mengembalikan energi, kejernihan, dan kekuatan pengambilan keputusan. Lakukan ini hari ini. Bernapaslah, turunkan lift, masukkan koin ke dalam saku imajiner Anda, dan mulailah menjalani frekuensi yang ingin Anda tarik. Ketika saya meminta Anda untuk membayangkan sebuah lift yang turun, itu bukan gambar yang indah untuk memperindah ide tersebut. Ini adalah alat praktis yang saya gunakan untuk melepaskan autopilot dan mengakses pikiran yang menciptakan. Di setiap lantai yang Anda turunkan, sesuatu yang fisik berubah. Napas Anda semakin dalam, bahu Anda rileks, ketegangan listrik yang menahan pikiran Anda menegang, dan ketika pintu terbuka, Anda memasuki ruangan gambar Anda, tempat keputusan Anda sudah dialami dan dirasakan sebagai nyata. Ruangan ini bukan fantasi yang samar. Ini adalah ruang mental terstruktur untuk mengalami, merasakan, dan mengalami kembali sampai tindakan eksternal secara alami mengikuti.
Alasan mengapa ini berhasil juga sangat praktis. Kekhawatiran uang menarik perhatian Anda dan mencuri kapasitas mental ketika kepala Anda penuh dengan bagaimana jika dan saya tidak mampu membelinya. Otak Anda memiliki lebih sedikit ruang untuk melihat pilihan dan membuat keputusan yang jelas. Studi menunjukkan bahwa kelangkaan mengonsumsi sumber daya kognitif dan merusak pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan sesuatu yang melibatkan risiko, penting untuk memulihkan ruang mental, menurunkan lift mengurangi beban ini, dan mengembalikan kejelasan. Lakukan bersama saya langkah demi langkah. Duduk tegak, bernapaslah dalam-dalam dan perlahan 3 kali. Pada siklus ketiga, bayangkan angka-angka 10, 9, 8. Dan dengan setiap angka, rasakan tubuh Anda menjadi lebih ringan. Sentuh ibu jari Anda ke jari telunjuk Anda sebagai jangkar fisik kecil. Setelah mencapai 1, secara mental bukalah pintu dan lukis ruangan itu dengan detail. Warna, tekstur, bau, suara sekitar, perasaan mantel di bahu Anda. Jangan hanya melihat, rasakan. Visualisasikan dengan jelas keputusan yang perlu Anda buat, misalnya menerima tawaran pekerjaan, berinvestasi dalam sebuah ide, atau hanya memilih untuk melunasi hutang terlebih dahulu, dan amati di dalam ruangan hasil ideal yang terungkap. Siapa yang berbicara dengan Anda, lingkungan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda rasakan. Latih latihan mental ini seperti seorang atlet melatih gerakan. Latihan mental meningkatkan eksekusi ketika momen nyata tiba. Jika Anda berpikir ini hanya imajinasi, ujilah secara ilmiah, gunakan lift sebelum keputusan kecil selama seminggu, dan bandingkan hasilnya dengan keputusan yang dibuat secara otomatis. Dalam perjalanan saya, ketika saya masih muda dan cedera, saya ingat suatu malam ketika setelah cedera ibu jari dan bekerja di pekerjaan yang tidak memuaskan, saya duduk sendirian dan menggunakan ruangan gambar ini untuk berlatih langkah demi langkah, seperti apa rasanya menjadi mampu, sehat, dan wirausaha. Itu bukan kepuasan instan, itu adalah rasa kejelasan yang mengubah ketakutan menjadi strategi. Tiba-tiba saya tahu tindakan apa yang harus diambil, mengambil impuls yang diperhitungkan, dan mulai bekerja ke arah yang berbeda. Emosi pada titik balik itu adalah campuran dari kelegaan dan keberanian yang tenang. Tidak ada air mata kali ini, tetapi tekad yang tenang yang mendorong saya ke depan. Pengalaman nyata ini mengajari saya bahwa ruangan gambar bukanlah fantasi. Ini adalah laboratorium keputusan. Di luar catatan pribadi, ada bukti bahwa praktik singkat dan terfokus seperti ini secara terukur mengubah otak dan tubuh. Program meditasi singkat dan pelatihan perhatian menunjukkan perubahan dalam pola otak dan penanda sistem kekebalan tubuh. Artinya Anda benar-benar mengubah cara Anda secara fisiologis menanggapi stres dan peluang ketika Anda berlatih secara teratur. Perubahan biologis ini membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan kejelasan yang Anda akses di lift. Untuk menjadikan ini kebiasaan, saya mengusulkan latihan praktis dan sederhana. Selama 7 hari sebelum keputusan keuangan apapun, bahkan yang kecil, lakukan elevator reset 60 detik. Bernapas 3 kali, hitung mundur dari 10 hingga 1, buka pintu, visualisasikan hasil yang Anda inginkan selama 20 hingga 30 detik, kembali dan tuliskan 1 baris. Apa yang Anda rasakan dan apa langkah praktis selanjutnya. Setelah 7 hari, bandingkan. Anda akan menyadari bahwa keputusan yang diambil setelah reset lebih cepat, tidak terlalu dipikirkan berlebihan, dan, menariknya, lebih selaras dengan hasil positif. Ini adalah neuroplastisitas dalam aksi. Mengulangi suatu proses menciptakan jalur yang lebih mudah di otak dan membebaskan kapasitas kognitif untuk melihat peluang yang sebelumnya Anda lewatkan.
Dan ketika keraguan muncul, saya terlalu tua untuk melatih pikiran saya. Saya tidak memiliki disiplin. Ingatlah, keterampilan ini tidak membutuhkan waktu berjam-jam sehari. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam beberapa menit yang Anda miliki. Terserah Anda untuk mengujinya dengan kejujuran ilmiah. 7 hari, catatan sederhana, hasil yang dapat diamati. Jika Anda melakukan ini, lift akan berhenti, menjadi hanya sebuah bayangan dan menjadi alat cepat yang membawa Anda dari rasa takut ke pilihan, dari kebingungan ke tindakan. Lakukan tes sekarang. Bayangkan pintu terbuka dan rasakan sejenak bagaimana rasanya memilih tindakan yang tepat dengan tenang. Kemudian, hitung mundur dari 10 dan melangkahlah keluar. Uang bukan hanya angka di rekening. Itu adalah frekuensi yang Anda pancarkan dengan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ketika saya mengatakan bahwa tidak ada yang menjadi miskin dalam getaran kemakmuran, itu bukan metafora kosong. Itu adalah deskripsi perilaku manusia. Pikiran yang didominasi oleh kelangkaan menciptakan emosi takut dan ragu-ragu. Dan emosi ini menghasilkan tindakan kecil yang reaktif. Reaksi kecil menutup pintu. Getaran kemakmuran memperluas bidang penglihatan Anda, membuat Anda memperhatikan peluang, berbicara dengan orang yang tepat, mengatakan ya ketika kebanyakan orang akan mengatakan mungkin. Ini adalah latihan, bukan mistisisme. Mulailah dengan mengidentifikasi frasa batin yang paling menyabotase Anda terkait uang. Mungkin itu, saya tidak layak. Uang terlalu banyak kerja. Semuanya hanya keberuntungan. Tuliskan. Sekarang di sebelahnya tulis afirmasi yang berlawanan dalam bentuk sekarang. Pendek, langsung, dan tulus. Saya menarik peluang yang sepadan dengan waktu saya. Saya pantas mendapatkan kelimpahan. Setiap hari membuat saya lebih terampil dan mendapat kompensasi yang baik. Bacalah afirmasi ini 5 kali setiap pagi dengan napas dalam, rasakan tubuh Anda merespons. Ini bukan hanya mengulang kata-kata, ini melatih pusat emosi Anda untuk menerima interpretasi realitas yang berbeda. Ketika Anda mengubah makna emosional kata-kata, Anda mengubah getaran yang Anda pancarkan. Gunakan simbol sebagai alat fisik. Letakkan koin imajiner di telapak tangan Anda, atau ambil koin sungguhan dan sentuhlah setiap kali Anda ragu. Di satu sisi adalah lingkungan, pendapat orang lain, kebiasaan lama. Di sisi lain adalah hukum universal, sumber kreatif. Membalik koin adalah gerakan sederhana yang menandakan keputusan Anda untuk memilih frekuensi yang ingin Anda pertahankan. Gerakan ini menjadi pemicu saraf. Dengan mengulanginya, otak Anda mulai mengaitkan sentuhan plus visualisasi dengan kejelasan dan tindakan. Ketika keraguan muncul, balikan koin dan tanyakan pada diri sendiri, sisi mana yang saya pilih sekarang? Latih mikroaksi yang selaras. Getaran tanpa tindakan adalah fantasi. Tindakan tanpa getaran adalah kelelahan. Berikut adalah protokol praktis yang dapat diterapkan oleh siapapun di atas 35 tahun sekarang. Bahkan dengan sedikit waktu. 3 napas penuh saat bangun, 3 menit. Fokus pada sensasi tubuh Anda. Sesi 2 menit dengan koin. Pegang, rasakan layak, visualisasikan kemenangan finansial kecil yang telah terjadi hari ini. Tindakan 10 hingga 20 menit. Kirim pesan, teliti harga untuk menjual sesuatu, buat kontak jejaring. Ulangi ini setiap hari selama 14 hari dan amati. Getaran mempersiapkan lahan, tindakan menuai buahnya. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, berapa banyak peluang yang telah Anda lewatkan karena takut tampak terlalu ambisius atau takut membuat kesalahan? Berapa kali Anda tidak meminta apa yang Anda layak dapatkan karena takut ditolak?
Ini adalah manifestasi dari getaran kelangkaan. Gantikan rasa takut dengan rasa ingin tahu yang praktis. Apa yang dapat saya pelajari dari tidak ini? Alih-alih berhenti, ajukan pertanyaan yang menggerakkan Anda maju. Pertanyaan menggerakkan energi. Pertanyaan yang tepat mengubah getaran menjadi strategi. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana ini berlaku untuk situasi kehidupan nyata. Jika Anda bekerja dan menginginkan kenaikan gaji, sebelum meminta, latih getaran, 3 napas, koin di tangan, visualisasikan percakapan dengan atasan Anda terjadi dengan tenang dan jelas. Lihat diri Anda menjelaskan nilai Anda, menyadari bahwa orang lain mungkin mengatakan tidak, tetapi prosesnya tetap berlanjut. Getaran mempersiapkan tubuh dan ucapan Anda. Latihan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan respons yang berbeda. Jika Anda ingin menciptakan pendapatan tambahan, visualisasikan klien ideal berinteraksi dengan iklan Anda. Kemudian, investasikan 20 menit hari ini untuk mempublikasikan atau mengirim proposal. Getaran plus tindakan praktis dan hasil terukur. Ada resistensi alami. Ini hanya pemikiran positif. Saya terlalu realistis untuk ini. Tanggapan praktis. Anggap ini sebagai eksperimen. Ukur. Catat keputusan yang dibuat setelah latihan dan bandingkan dengan keputusan yang dibuat secara otomatis. Anda akan melihat lebih sedikit permenungan, keputusan lebih cepat, dan perilaku yang selaras dengan peluang. Ini bukan trik, ini pelatihan mental yang mengubah perilaku. Ingat, otak lebih menyukai rutinitas otomatis. Buat rutinitas kemakmuran otomatis. Berbicara tentang contoh, pikirkan orang-orang yang mengubah kepercayaan menjadi hasil, bukan melalui sihir, tetapi melalui fokus dan tindakan. Jim Carrey, misalnya, mengatakan bahwa ia menulis cek untuk $10 juta ketika ia masih seorang aktor yang bercita-cita dan setuju dengan kemungkinan menerimanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika kesempatan itu muncul, ia sudah bergetar dan bertindak seperti seseorang yang dapat menerimanya. Ceritanya bukan tentang keberuntungan, ini tentang menyelaraskan niat, perasaan, dan perilaku sampai dunia fisik merespons. Gunakan ini sebagai model. Tulis cek simbolis hidup Anda dan bertindak seolah-olah itu mungkin. Sekarang, momen pribadi yang selalu mengingatkan saya pada kekuatan perubahan ini. Sebagai seorang pemuda, saya bertugas di tempat-tempat yang terhubung dengan angkatan laut di darat. Pengalaman yang menunjukkan kepada saya bahwa berada di organisasi besar tidak menyelesaikan masalah internal. Saya masih dibatasi oleh citra diri saya sendiri. Saat itulah saya mulai secara sadar mengerjakan visi batin saya tentang uang dan kesuksesan, bukan dengan frasa kosong, tetapi dengan praktik harian, visualisasi terperinci, dan tindakan kecil yang konsisten. Secara bertahap, pintu yang dulunya tampak tertutup mulai terbuka. Emosi dari titik balik ini adalah campuran dari kejutan dan kelegaan yang mendalam, perasaan bahwa saya telah mendapatkan kembali kekuatan pilihan saya sendiri. Pemulihan ini tidak hanya datang dari berpikir secara berbeda, itu datang dari berpikir berbeda dan bertindak berulang kali. Untuk menyimpulkan, latihan langsung. Ambil koin sekarang atau bayangkan satu dan katakan pelan-pelan 3 kali. Saya menarik peluang yang menghormati dan menghargai saya. Bernapaslah dalam-dalam. Kemudian pilih tindakan 10 menit yang mewakili frasa ini dan lakukan sekarang. Jangan menunggu perasaan yang sempurna. Ciptakan perasaan dengan gerakan dan tindakan yang berulang. Jika Anda bertahan selama 2 minggu, penyesuaian berubah, dan dengan itu keputusan, keberanian, dan mau tidak mau peluang. Lakukan ini hari ini. Ketika saya meletakkan koin di telapak tangan saya, baik imajiner maupun nyata, itu bukan takhayul. Itu adalah tindakan pilihan yang disengaja. Satu sisi mewakili lingkungan, semua suara, kebiasaan, dan pendapat yang mengelilingi kita.
Yang lain mewakili hukum universal, kekuatan kreatif yang merespons ketika Anda selaras dengannya. Dengan memegang koin ini, saya mengajukan pertanyaan sederhana, dan pertanyaan inilah yang mengubah segalanya. Sisi mana yang saya pilih sekarang? Dengan membalik koin, saya tidak menunggu keajaiban. Saya menandai keputusan internal, komitmen jasmani dan mental yang mengarahkan perhatian dan tindakan saya. Simulasi fisik kecil ini mengubah keraguan yang samar menjadi tindakan nyata. Visualisasikan bersama saya. Anda dihadapkan pada sebuah keputusan menerima pekerjaan yang bayarannya sedikit tetapi aman, atau bertaruh pada ide yang dapat tumbuh, memilih untuk tetap berada dalam hubungan yang menahan potensi Anda atau mencari koneksi yang mengangkat Anda. Alih-alih menggigiti kuku Anda, pejamkan mata sebentar, letakkan koin di telapak tangan Anda, tarik napas 3 kali, dan dengan niat, pilih sisi yang mewakili frekuensi yang ingin Anda jalani. Ketika Anda membuka mata, segera ambil langkah konkret kecil yang mencerminkan pilihan tersebut. Pesan, telepon, draft proposal. Gerakan plus, napas plus, tindakan klasigas perubahan pola. Banyak yang bertanya, bukankah ini hanya sandiwara? Saya mengerti resistensi tersebut, tetapi pikirkan seperti ini. Pemicu fisik adalah cara ampuh untuk menciptakan rutinitas saraf baru. Sama seperti seorang atlet mengulangi gerakan sampai menjadi otomatis, tindakan sederhana menyentuh koin dan menegaskan pilihan Anda menciptakan jalur yang lebih mudah di otak untuk bertindak seperti itu di masa mendatang. Ini bukan kepercayaan buta, ini adalah pengkondisian yang disengaja. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah episode yang tetap terkenang dalam pikiran saya. Saya akan pergi ke pertemuan yang dapat mengikat saya pada persyaratan yang kecil dan nyaman. Salah satu jaminan yang memenjarakan mimpi. Pada hari itu, saya merasakan kecemasan lama muncul. Saya mengambil koin, membalikannya ke sisi yang mewakili keselarasan yang lebih besar, bernapas seperti yang telah saya pelajari untuk bernapas dan memasuki ruangan dengan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Alih-alih menerima kondisi pertama yang disajikan, saya mengajukan pertanyaan, mengajukan alternatif, dan surprisingly, kontraktor menanggapi dengan keterbukaan. Usulan yang lebih baik muncul di mana sebelumnya saya hanya melihat pintu tertutup. Perasaan itu adalah kemenangan yang tenang, campuran kekaguman dan rasa syukur. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena telah secara sadar memilih frekuensi yang memungkinkan saya untuk melihat dan bernegosiasi secara berbeda. Episode ini bukan keberuntungan. Itu adalah konsekuensi dari memiliki ritual yang mengingatkan saya pada siapa saya telah memutuskan untuk menjadi pada saat itu. Gunakan juga koin sebagai alat perlindungan emosional. Ketika seseorang mencoba untuk menyeret Anda ke dalam argumen atau ketakutan yang steril, masukkan tangan Anda ke dalam saku tempat koin berada dan secara diam-diam alihkan fokus Anda, bernapas dan pilih lagi. Gerakan kecil ini sudah cukup untuk mengganggu pola reaktif dan membawa Anda kembali ke pusat. Jika Anda ingin mengukur kemajuan, tentukan 3 indikator sederhana. Jumlah tindakan proaktif per minggu, kontak, proposal, usaha, tingkat kecemasan harian rata-rata Anda dalam skala 1-10, dan hasil nyata, klien baru, penghasilan tambahan kecil, dialog yang transformatif. Bandingkan angka-angka tersebut sebelum dan setelah 10 hari berlatih. Perubahan nyata datang lebih cepat dari yang Anda kira ketika konsistensi bertemu dengan teknik sederhana. Pikirkan, berapa banyak keputusan yang telah Anda buat secara otomatis karena Anda kekurangan mekanisme untuk pilihan yang disengaja. Sekarang bayangkan, di setiap momen kritis Anda memiliki sebuah tombol, koin, yang menarik Anda ke frekuensi yang memfasilitasi pilihan yang lebih besar. Itulah yang saya usulkan.
Ini bukan janji kosong. Ini adalah pelatihan pemrograman ulang perilaku yang praktis. Lakukan eksperimen 10 hari dengan koin di tangan Anda, 3 ritual kecil sehari, catatan sederhana. Jika pada hari ke-10 tidak ada yang berubah, sesuaikan gerakannya, pertahankan kejujuran dan ulangi. Tapi saya yakin bahwa dalam waktu singkat, Anda akan mulai melihat peluang muncul bukan karena kebetulan, tetapi sebagai respons langsung terhadap pilihan yang telah Anda mulai buat. Hubungan bukan hanya hiasan dalam hidup Anda, mereka adalah infrastruktur yang mengangkut peluang, kepercayaan diri, dan dukungan ketika Anda paling membutuhkannya. Orang yang tepat memperkuat energi Anda, orang yang salah mengurasnya. Ada bukti jelas bahwa koneksi sosial yang kuat secara signifikan meningkatkan peluang bertahan hidup dan kemakmuran. Dalam studi meta-analitik, individu dengan ikatan sosial yang kuat menunjukkan keuntungan bertahan hidup yang sebanding dengan beberapa faktor risiko utama yang diketahui. Ketika saya mengatakan bahwa getaran yang sehat menarik orang yang membantu, itu bukan filsafat kosong. Itu adalah prinsip praktis. Keadaan internal Anda menentukan siapa yang Anda tarik dan, akibatnya, pintu mana yang terbuka untuk kesehatan dan rekening bank Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rekomendasi dari kenalan biasa terkadang lebih penting daripada 1000 kontak dekat? Ada alasan sosiologis untuk ini. Ikatan lemah sering membawa informasi dan peluang baru yang tidak dapat diberikan oleh hubungan intim Anda. Secara praktis, kontak yang jarang Anda lihat dapat menjadi jembatan menuju klien, kontrak, atau ide yang mengubah segalanya. Jika Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda, mulailah dengan memetakan jembatan ini dan mengaktifkannya dengan sengaja. Saya tahu ketakutan muncul. Bagaimana jika saya dieksploitasi? Bagaimana jika saya percaya dan menyesalinya? Keberatan ini sah dan berfungsi ketika Anda tidak memiliki strategi yang jelas. Pilihannya bukan antara mempercayai secara membabi buta atau mengisolasi diri. Ini adalah antara reaktivitas otomatis dan pengambilan keputusan yang sadar. Tanyakan pada diri Anda, siapa dalam hidup saya yang mengangkat saya? Siapa yang menjatuhkan saya? Buat daftar orang-orang ini. Untuk setiap orang, lakukan tindakan. Bina, definisikan kembali batasan atau kurangi kontak. Tindakan mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Ada teknik praktis yang saya gunakan dan ajarkan dan yang dapat Anda terapkan hari ini. Latihan pertama, inventaris 20. Tulis 20 nama, tandai A, sekutu yang memberi energi, B, netral, atau C, penguras. Kemudian untuk A, jadwalkan tindakan koneksi mingguan, pesan yang berharga, ucapan terima kasih, undangan singkat. Untuk B, lakukan sedikit usaha untuk mengaktifkan kembali. Bagikan artikel yang bermanfaat, minta pendapat. Untuk C, lindungi energi Anda dengan skrip singkat. Saya menghargai itu. Sekarang saya perlu fokus pada X. Mari kita bicara nanti. Dan tegakkan batasan itu. Gerakan kecil dan konsisten mengubah pola sosial. Dan bersama mereka aliran peluang. Saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah episode pribadi yang sangat menandai saya. Pada awal usaha pertama saya melakukan semuanya sendiri dan berpikir saya perlu berdikari. Seorang klien yang puas, seorang pria sederhana yang telah saya bantu dengan perhatian ekstra, mulai memperkenalkan saya kepada kontak lain. Mereka bukan orang-orang dari lingkaran saya biasanya. Mereka adalah pengusaha lokal yang tidak akan pernah memperhatikan saya jika saya tidak memprioritaskan pelayanan dan kemanusiaan. Dalam beberapa minggu, koneksi ini mengubah pekerjaan kecil menjadi kontrak yang mengubah arus kas perusahaan. Saya ingat tertawa sendiri, terkejut dengan perasaan hangat di dada saya. Itu bukan hanya uang yang masuk, itu adalah konfirmasi bahwa berinvestasi dalam hubungan
menghasilkan pengembalian yang nyata dan tak terduga. Emosi itu adalah kejutan bahagia, campuran tawa dan air mata kecil. Karena saya menyadari bahwa saya telah meremehkan kekuatan, memperlakukan orang sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Jika Anda berpikir waktu adalah alasan, pikirkan investasi mikro relasional. 90 detik perhatian tulus, pesan yang tulus, rekomendasi cepat. Lakukan ini 3 kali sehari selama 14 hari. Ukur berapa banyak tanggapan positif yang Anda terima, berapa banyak pintu yang terbuka. Praktik menciptakan aliran. Anda juga perlu melindungi energi Anda, tetapkan batasan keuangan yang jelas dalam hubungan, siapa yang membayar apa, dan batasan emosional dalam hubungan yang menguras. Skrip sederhana untuk situasi sulit. Saya menghargai pendapat Anda, tetapi sekarang saya perlu fokus pada X. Mari kita bicara dalam yak hari. Ini bukan kedinginan. Ini adalah strategi untuk menjaga frekuensi Anda selaras dengan kemakmuran dan kesehatan. Akhirnya, saya menantang Anda untuk pengaturan ulang hubungan selama 14 hari. Hari pertama, lakukan inventaris 20. Hari kedua hingga 8, lakukan 1 tindakan berharga untuk 5 orang berbeda per hari. Hari ke-9 hingga 12, aktifkan kembali 3 ikatan lemah. Komentar, pertanyaan, undangan singkat. Hari ke-13 dan ke-14, kirim 3 catatan terima kasih dan minta umpan balik jujur dari seseorang yang Anda percayai. Catat hasil praktis, kontak baru, tanggapan, kemenangan keuangan kecil. Jika pada akhirnya tidak ada yang berubah, sempurnakan prosesnya, tetapi jangan tinggalkan praktik tersebut. Hubungan adalah investasi dengan bunga majemuk. Koneksi yang baik hari ini dapat menghasilkan peluang selama bertahun-tahun. Pilih hari ini siapa yang ingin Anda ajak tumbuh dan perlakukan orang-orang ini sebagai aset hidup yang mereka miliki. Sekarang, lanjutkan bersama saya. Klik video berikutnya yang muncul di layar, karena di sana Anda akan naik 1 langkah lagi dalam evolusi Anda. Anda akan memahami sesuatu yang dapat membuat Anda 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih telah berada di sini bersama saya dan sampai jumpa di video berikutnya.